Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Liansa. NIM saya 2110114000175 dari kelas 007 TPLE 003. Di sini saya akan membuat video membahas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, antara lain langsung ke intinya, faktor-faktor pendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Itu ada beberapa faktor, yaitu antara lain adalah kemajuan teknologi, yang dimana teknologi digital mempermudah UMKM untuk marketing atau pemasaran barangnya, yang dimana awalnya dia hanya bisa menjual di area lokal, tapi dengan adanya teknologi dia bisa menjual sampai ke seluruh mancanegara, ataupun paling tidak ya se-Indonesia lah dia bisa menjual. Oke, terus lanjut ke dukungan pemerintah. Itu adalah faktor pendorong juga, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah yang seperti apa yang dimaksud itu adalah seperti kredit usaha rakyat ataupun pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat untuk mendirikan suatu UMKM ataupun kewirausahaan. Next, adapun yang selanjutnya yang saya akan bahas adalah kontribusi kewirausahaan pada pengembangan ekonomi lokal. Nah, ini nih sangat berdampak ya dalam menciptakan lapangan kerja, memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan ketahanan ekonomi. Nah, itu salah satu kontribusi ya, bukan salah satu sih, beberapa kontribusi yang dihasilkan dari kewirausahaan gitu loh. Dari misalnya kita membuka usaha di area sekitar, pasti secara tidak langsung akan berdampak. Kayak dia belum kerja, kita bisa ajak, ataupun orang-orang yang belum punya penghasilan tetap, kita bisa ajak dia join untuk membantu usaha kita. Next, itu adalah tren dalam kewirausahaan global. Nah, ini kewirausahaan global ini sekarang yang lagi tren itu adalah ada dua yang saya tahu. Itu biasanya kewirausahaan digital seperti bisnis online, layanan berbasis aplikasi, itu lagi tren banget tuh. Terus adapun e-wallet itu juga kewirausahaan digital ya. Terus ada startup teknologi seperti beberapa AI, itu juga tren-tren kewirausahaan global yang baru ya, menurut saya sih itu sih. Next, itu ada perbandingan kewirausahaan di Indonesia, India, dan Brazil. Nah, ini tuh kalau di Indonesia kayaknya UMKM-nya fokusnya ke ekonomi digital, tapi masih ada beberapa beberapa langkah yang mungkin harus dievaluasi kembali, kayak birokrasi di pemerintahan ataupun di infrastruktur untuk mengakses ataupun membuat toko online itu sepertinya tidak semudah yang dibayangkan prosesnya ya. Sedangkan di Brazil itu pasarnya besar, tapi ketergantungan pada komunitas ya, itu juga menjadi perbandingan di Indonesia. Adapun di India ini konsisten nih. India konsisten dalam startup lebih maju karena dia didukung oleh investasi besar di sektor teknologi dan pemerintah yang agresif untuk digitalisasinya. Itu sih yang saya tahu. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung kewirausahaan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, kebijakan pemerintah itu kayak kredit usaha rakyat, terus insentif pajak, pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk masyarakat, itu adalah salah satu dampak ya, salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung kewirausahaan. Terutama biasanya sih dia sangat mendukung dalam pelatihan ataupun training yang diberikan ke masyarakat. Jadi
itu yang bisa saya sampaikan ataupun kita bisa simpulkan, kewirausahaan di Indonesia ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan karena didorongnya dengan teknologi digital. Terus UMKM juga berperan penting dalam mendorong ekonomi lokal gitu loh. Itu juga sangat membantu ya. Sementara tren-tren global seperti startup berbasis teknologi terus membuka peluang baru tuh sangat banyak juga sih. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.